Perkenalkan, nama saya Yahya Domingus Ma. Saya dari Sosiologi semester 5 kelas B. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai gerakan koperasi. Dalam buku ini dari sudut pandang ekonomi non-liberal yang sekarang memegang kekuasaan di Amerika Utara, Eropa, dan banyak belahan dunia. Jaminan terbaik dari institusi politik, ekonomi, demokrasi adalah perdagangan bebas yang tidak terkendalikan. Dengan buku ini, Williams telah memberikan kita tanggung jawab untuk menyelidiki secara mendalam beberapa contoh yang paling menonjol di seluruh dunia saat ini. William menawarkan pandangan mendalam tentang koperasi besar di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, termasuk beberapa kasus demokrasi ekonomi yang paling terkenal. Secara bersama, ia mempertimbangkan peran beberapa jenis koperasi dalam pengalaman Amerika Utara. Banyak ulasan dapat ditemukan pada subjek bentuk-bentuk historis. Karena dalam halaman-halaman ini saya menceritakan bagaimana dunia ekonomi dan pusat-pusat produksi. Di dalam buku ini sangat penting untuk kita mempelajari karena banyak memiliki dunia kerja ekonomi di masa yang akan datang. Koperasi dengan akar Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda jenis pengusaha lain dalam berbagai hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian. Koperasi ada di beberapa sektor ekonomi yang berbeda, biasa menjadi prosedur, nilai, dan lainnya. Mendorong dapat berpartisipasi di setiap sektor di bawah piagam perusahaan. Di dalam koperasi, ia juga memiliki undang-undang administrasi yang disahkan di Amerika Serikat. Menjelang akhir abad ke-19 memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada koperasi. Koperasi telah berkembang biak di seluruh dunia sejak tahun 1980-an, menciptakan aktivitas koperasi di setiap sektor ekonomi dan memperoleh bagaimana terhormat dari beberapa pasar mereka di beberapa bagian dunia, termasuk Amerika Serikat. Bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya adalah Grameen Bank of Bangladesh dengan mode kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung. Yayasan tersebut menerapkan bahwa Graham mengatakan 10.000 keluarga setiap bulan dari kemiskinan di Asia, Afrika, dan Amerika pada saat tahun 2005. Menabung dapat menerima traktor bunga 8% di atas rekening tambahan mereka.
Tingkat pertumbuhan angka menepuk akar-akar dikarenakan persaingan dengan perusahaan koperasi internasional. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang lebih sulit untuk diketahui hidup. Kelangsungan hidup di sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi melibatkan orang-orang pada tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup. Jutaan orang telah diangkat atas garis kemiskinan oleh keuangan mikro. Meskipun pada dasarnya bersifat lokal, koperasi dapat membentuk analisis dan jaringan hukum lintas wilayah. Hanya dalam beberapa studi, tentu saja kita kerjasama bisa gagal ketika nilai dan tujuan yang tidak jelas. Ketika berproses kelompok dirusak. Jelas bahwa prinsip ini berlaku sama dalam lingkungan persaingan. Penelitian genetik baru-baru ini tentang hipotesis masih dalam tahap awal. Membandingkan sektor untuk produktivitas pencapaian kualitas penalaran proses memperoleh keuangan atau kerugian. Karena inti dari koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggota, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham. Mereka mewakili globalisasi yang ideal, demokrasi, dan fungsional daripada yang telah dialami selama ini. Tiga asumsi dasar tentang pasar bebas adalah informasi tersedia secara bebas serta bersama untuk semua panuar. Dua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Tiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin lebih besar di Amerika Latin. Berlaku ini sepenuhnya menutup kesadaran apa yang tentang distribusi kekayaan yang tidak merata. Meskipun mungkin benar bahwa negara-negara Amerika Latin lainnya tidak memiliki elit yang sangat kaya dan jumlah yang sangat cukup besar. Di antara faktor yang terkontribusi terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan adalah sikap kaku rasial yang bertahan dalam bentuk pengelolaan sosial. Banyak kapitalis di tahun-tahun berikutnya bergantung seperti yang terjadi pada perusahaan standar. Para kekuasaan dan dalam beberapa kasus menciptakan
permintaan untuk produk mereka di luar komunitas. Koperasi di Amerika Latin dapat mengendalikan kapitalis penuh perusahaan mereka melalui penggunaan tanah yang tepat. Mereka selalu dapat mempertahankan setidaknya tingkat subsistensi di bawah biasanya dimiliki banyak sisi untuk dijual di pasar perkotaan terdekat. Semua kelompok entah bagaimana berhasil bertahan dalam situs hukum negara mereka masing-masing.